Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisafia Zamzami, NIM 131 dari kelas 1C, akan mempresentasikan hasil dari review jurnal psikologi sosial yang telah saya kerjakan. Judul jurnal yang saya ambil adalah Do Intergroup Traits Provoke Intergroup Anxiety? An Experimental Study on Chinese Ethnic Group in Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Gabriel Irene dan Sutarimah Ampuni yang diterbitkan tahun 2020 dan dipublikasikan oleh Jurnal Psikologi Sosial Universitas Indonesia. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah sejarah mencatat bahwa hubungan antar kelompok pribumi dan kelompok etnis Tionghoa tidak terlalu harmonis baik di masa lampau ataupun masa sekarang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Paulini di Irlandia Utara menemukan bahwa melalui mediasi berkurangnya kecemasan antar kelompok, persahabatan antar kelompok terbukti menyebabkan berkurangnya prasangka antar kelompok. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang keterkaitan antara ancaman antar kelompok dapat memicu kecemasan antar kelompok. Penelitian ini dilakukan juga agar konflik antar etnis di Indonesia dapat segera menemukan solusinya. Teori penelitian yang digunakan, yang pertama dari teori intergroup anxiety yang berbunyi individu yang sering melakukan kontrak dan interaksi dengan outgroupnya cenderung memiliki kecemasan intergroup yang lebih rendah dibandingkan dengan individu yang jarang berinteraksi dengan outgroup member. Teori di atas didukung oleh hipotesis kontak, studi meta-analisis yang dilakukan oleh Pettigrew dan Thorpe, dan Eberson juga menemukan hubungan negatif antara kontak positif antar kelompok dan kecemasan antar kelompok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain post-test only. Jumlah subjek yang digunakan ada 64 orang, laki-laki 31 orang, dan perempuan 33 orang. Subjek dibagi menjadi dua kelompok secara acak, kelompok eksperimen menerima induksi ancaman, dan kelompok kontrol tidak menerima induksi ancaman. Yang keempat, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah cek manipulasi, skala kecemasan antar kelompok, dan skala kontak antar kelompok positif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kovarian satu arah atau one way ANOVA digunakan untuk membandingkan skor post-test kecemasan. Hasil dari penelitiannya, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan ancaman antar kelompok mempengaruhi kecemasan, namun dalam arah yang berkebalikan dengan hipotesis. Maksudnya, alih-alih memiliki kecemasan antar kelompok, kelompok eksperimen menunjukkan skor kecemasan antar kelompok yang lebih rendah dari kelompok kontrol. 5 peserta menyatakan bahwa cuplikan berita yang berisi ancaman antar kelompok yang mereka baca tidak mempengaruhi kecemasan antar kelompok. Dari analisis yang saya lakukan, kelebihan dari jurnal ini yang pertama, memaparkan secara jelas pendahuluan dan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Yang kedua, langkah-langkah penelitian mulai dari sebelum penelitian sampai hasil ditulis secara sistematis dan rinci. Yang ketiga, penulisan jurnal sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan jurnal. Untuk kekurangan jurnal, yang pertama, usia dan masa di mana subjek penelitian hidup tidak relevan dengan permasalahan yang diangkat. Yang kedua, beberapa aspek terkait metode penelitian masih harus diperbaiki lagi, karena identifikasi kelompok terhadap subjek masih rancu. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan hasil yang netral dan objektif karena penelitian dan subjek yang digunakan masih terpengaruh dari etnis. Contoh real yang terjadi di Indonesia, yang pertama, kerusuhan anti-Tionghoa menjelang berakhirnya Orde Lama dari tahun 1950 sampai 1965, kerusuhan Mei 1998 menjelang berakhirnya Orde Baru, dan kerusuhan bernuansa anti-Cina seputar pemilihan gubernur dan presiden di Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Untuk keterkaitan penelitian ini dengan ajaran Islam, bahwa dalam ajaran Islam sendiri manusia dianjurkan untuk saling toleransi terhadap segala perbedaan. Hal ini telah dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Kafirun, yang dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, apalagi hanya untuk mengikuti suatu etnis tertentu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.